Setiap penangkar ingin berhasil dalam beternak. Tentu saja ini menjadi motivasi dan semangat kita ketika kita ingin memulai ternak burung murai batu. Seringkali juga kita bertanya-tanya ya, apakah telur yang bisa menetas itu mempunyai ciri-ciri khusus? Nah, di video ini kita akan bahas Sobat Kicau Mania. Simak terus, tonton sampai habis. Namun sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja bergabung silakan di subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kita akan terus mengupload video, memberikan informasi penting seputar ternak burung murai batu. Nah, di hadapan kita ini Sobat Kicau Mania ada 3 butir telur ya. Telurnya ini berwarna hijau, teksturnya berbeda dengan di kandang lain. Nah, telur-telur berwarna ini mempunyai motif tersendiri Sobat Kicau Mania. Ada yang bermotif corak hitam ya, seperti gosong. Ada juga yang bentuknya hijau dengan bintik-bintik hitam. Lalu muncul pertanyaan dari teman-teman sekalian, bagaimana Om cara kita melihat ciri-ciri telur yang bisa menetas? Nah, spontan saya akan jawab Sobat Kicau di sini ya. Kalau kita memperhatikan telur di setiap glodok di kandang masing-masing, ini mempunyai motif dan bentuk yang tidak sama Sobat Kicau Mania ya kan. Ada yang berbentuk lonjong, kemudian ada yang berbentuk seperti oval. Nah, bentuk-bentuk telur ini tentu saja ditentukan oleh indukan betina masing-masing Sobat Kicau Mania, karena murai batu betina ini terahnya pun juga berbeda Sobat Kicau Mania, tidak sama, sehingga motif telurnya pun juga berbeda warna. Ada yang motifnya berwarna hijau, ada yang bintik-bintik hitam, bahkan ada yang seperti hitam seperti gosong. Nah, di mana kita bisa melihat telur itu bisa menetas? Ya, kalau ada pertanyaan semacam ini, saya akan menjawab Sobat Kicau Mania. Untuk ciri-ciri melihat dari kulit, warna itu tidak menjamin Sobat Kicau Mania, karena belum ada penelitian yang pasti tentang hal itu. Nah, terkadang kita merasa penasaran, kita ingin senter apakah telur itu berisi atau tidak, apakah telur itu dibuahi atau tidak. Nah, awalnya dulu saya juga seperti itu Sobat Kicau Mania ya, tetapi untuk sekarang ini saya tidak pedulikan hal itu, karena saya pernah dulu saya senter, kelihatan uratnya ya kan, berwarna merah, berwarna hitam ya, seperti hidup embrionya, tetapi belum tentu juga menetas Sobat Kicau Mania. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama karena telurnya dingin, kemudian yang kedua nutrisi kandungan telur itu kurang, tidak mencukupi gizi, vitamin dan proteinnya atau kalsiumnya, sehingga embrionya mati dan tidak bisa menetas, sehingga indukan itu memecahkan telurnya dan membuang anakannya yang ada di dalam telur. Jadi cindilan itu sudah mati di dalam telur sebelum menetas Sobat Kicau Mania. Nah, kadang-kadang inilah kita sebagai penangkar harus banyak belajar. Nah, Sobat Kicau Mania, tepat hari ini ya, tanggal 14 Januari tahun 2021 Sobat Kicau Mania ya, kita sudah membersihkan kandang di kandang 2, kemudian kita juga sudah melihat telurnya, bagaimana bentuknya, warna dan ciri-cirinya. Nah, hari ini kita akan cek Sobat Kicau Mania ya, kita akan cek apakah sudah menetas. Karena pertanggal hari ini saya di hitungan di kalender itu seharusnya sudah menetas telur yang pertama Sobat Kicau Mania, karena pas waktunya 14 hari. Nah, walaupun tidak ada cangkang telur yang jatuh ya, ketika saya ingat ini sudah waktunya menetas, maka saya akan naik ke glodok, kita cek, kita intip Sobat Kicau Mania. Tentu saja kita harus memantau ke kandang. Sering memantau ke kandang ini merupakan cara yang baik agar kita mengetahui kapan anakan murai batu kita bisa menetas. Maka dari itu Sobat Kicau Mania, kita menyarankan supaya kalian tidak lupa ya, kalian harus catat di kalender kapan telur itu mulai ada di glodok, mulai dari telur yang ke-1. Ya Sobat Kicau Mania, mari langsung saja kita akan cek glodok ya, apakah sudah menetas. Mudah-mudahan sudah menetas Sobat Kicau Mania ya. Kita cek pelan-pelan Sobat Kicau Mania, jangan sampai indukannya terganggu. Nah, alhamdulillah Sobat Kicau Mania, menetas 1 ekor. Jadi telur ini kalau kelihatannya ya, memang warnanya tidak sampai gosong atau hitam ya. Jadi
Inilah pembuktiannya Sobat Kicau Mania, bahwa kita ini tidak bisa menebak dari warna atau tekstur telur atau kulit telur, bahwa ciri-ciri telur yang bakal menetas itu seperti apa. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang pasti Sobat Kicau Mania. Inilah jawabannya Sobat Kicau Mania. Ini kelihatan telurnya berwarna hijau tanpa ada bentuk gosong atau hitam, ya kan. Kemudian corak warnanya pun ya tidak ada bintik-bintik hitam, hijau, lebih banyak berwarna hijau, tetapi bisa menetas. Dan cangkang telur ini belum diambil indukannya, belum dibuang ke tanah Sobat Kicau Mania ya. Karena ini baru saja menetas, mungkin hitungan berapa menit ya. Nah, kalau untuk di kandang 3 Sobat Kicau Mania, kalau kalian mengikuti konten-konten saya, itu telurnya semuanya rata-rata berwarna hitam, corak hitam, warnanya seperti gosong, dan itu bisa menetas semua. Jadi dapat disimpulkan Sobat Kicau Mania ya, tidak ada hal yang pasti untuk melihat kulit telur ya kan, kemudian ciri-ciri telur yang bakal menetas seperti apa, mulai dari warna, tekstur, bentuk, itu tidak ada pembuktian yang pasti mengenai hal itu, karena belum ada penelitian tentang itu Sobat Kicau Mania. Kenyataannya telur itu warnanya juga berbeda, setiap indukan murai batu mempunyai telur yang warnanya juga berbeda Sobat Kicau Mania. Belum tentu telur yang berwarna hitam itu menetas, karena saya kemarin kejadian di kandang saya ya, kalau kalian mengikuti konten-konten saya, itu ada satu yang tidak menetas, ada satu yang zong, yaitu di kandang bedeng 3. Kenapa bisa seperti itu? Bentuknya sama Sobat Kicau Mania, warnanya sama. Nah, kita anggap di sini adalah pembuahannya gagal atau embrionya mati, atau sama sekali telur itu memang tidak berisi ya. Nah, Sobat Kicau Mania harus paham bentuk telur ya, kemudian warna atau ciri-ciri khusus telur di setiap gelodok ini memang tidak sama. Jadi tidak perlu kita menilai dari kulit telur bahwa ini bakalan menetas karena warnanya sudah hitam, sudah gosong, atau telur yang hijau ini nanti zong karena telurnya kelihatan tidak berbentuk hitam atau gosong ya kan. Inilah pembuktiannya. Di kandang 2 saya ini telurnya memang serba hijau dari dulu Sobat Kicau Mania. Untuk warna hitam, corak hitam itu sangat sedikit. Nah, jadi kita harus berpikir cerdas Sobat Kicau Mania, jangan sampai kita merasa tidak paham atau kita sering merasa bingung sehingga kita harus mengecek warna telur. Nah, itu sebenarnya menurut saya jangan lagi dilakukan seperti itu Sobat Kicau Mania ya. Tidak perlu kita sampai seperti itu, atau kita menyenter telur itu, tidak perlu. Kita lihat saja pejantan kita, apakah sudah gembung bulunya, ngembang ya kan, diam atau kurang gacor, atau dia mempunyai ciri-ciri sehabis kawin. Nah, itu sudah cukup Sobat Kicau Mania, kalau saya menilai seperti itu. Nah, untuk di kandang ini saya sudah melihat kemarin, ini bakalan bisa menetas. Mudah-mudahan 1-3 telur ini bisa menetas, karena saya melihat terpantau pejantan ini gembung, ngembang, bulunya ngembang, dan itu lebih banyak diam ketimbang berbunyi ya, sekitar 1-2-3 hari lah pokoknya Sobat Kicau Mania. Di situ saya menilai bahwa pejantan saya ini sehabis kawin. Nah, saya yakin telur itu sudah dibuahi. Mudah-mudahan bisa menetas semua. Mudah-mudahan embrionya hidup dan bisa menetas semua. Nah, perlu Sobat Kicau ketahui juga ya, di sini kita melihat pejantan kawin dengan betina. Nah, kita sudah tahu dia kawin ya kan. Kemudian ada pertanyaan yang muncul ya kan, apakah cukup 1 kali kawin ya untuk pembuahan beberapa telur ya? Jawabannya bisa cukup, bisa juga kurang atau tidak cukup, tergantung pembuahannya bagaimana, seperti apa. Contohnya pembuahannya itu benar-benar bagus sehingga benar-benar masuk, dan embrio yang di dalam telur itu juga bisa hidup. Nah, itu contohnya kalau pembuahan cukup kawin 1 kali, bisa untuk pembuahan 3-4 butir telur ya kan. Nah, ada juga yang berkali-kali Sobat Kicau Mania ya. Ada juga yang sampai 2 kali kawinnya, 3 kali, berkali-kali. Nah, itu pembuahannya juga bagus Sobat Kicau Mania. Justru yang seperti itu lebih bagus karena peluangnya lebih besar. Jadi ada pertanyaan dari kalian ya, kemarin itu saya tanggapi, kenapa telurnya bersisa dan zong. Nah, itu Sobat Kicau Mania contohnya, contoh nyata Sobat Kicau Mania. Jadi kita harus berpikir cerdas ya, kalau pembuahan itu ya, kalau kalian melihat di video-video saya ya Sobat Kicau Mania, kenapa bisa menetas semua, kemudian telur 4 bisa menetas semua, itu karena pejantannya sering kawin berkali-kali ya, sampai benar-benar masuk, istilahnya seperti itu, pembuahannya benar-benar jadi Sobat Kicau Mania ya, di kantong telur betina.
Nah, ada juga yang pembuahan 1 kali tapi benar-benar jos, masuk dan pembuahannya berhasil, langsung bisa membuahi sampai 1, 2, 3 telur. Nah, seperti itu sobat kicau mania. Itulah jawabannya. Jadi buat sobat kicau mania, kalau untuk panen yang banyak kemudian telur menetas semua, kembali lagi ke rezeki kita masing-masing, ya kan. Jangan kita memaksakan, jangan kita mengeluh, tetap disyukuri. Berapa poin yang kita dapat, berapa ekor yang kita dapat panen, tetap kita syukuri, karena teman-teman kita yang di luar sana masih banyak yang berjuang dari zong. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.